Gudang disegel, Jan Hua Diana pengusaha Surabaya, no comment, malah singgung politisi cari panggung. Reaksi Jan Hua Diana saat gudang UD Sentosasil miliknya di kawasan Margomulyo Surimulya Permai Blok H14, Surabaya, Jawa Timur, disegel Pemkot Surabaya pada Selasa, 22 April 2025. Seperti diketahui, UD Sentosasil milik Jan Hua Diana disegel karena tidak memiliki nomor induk berusaha, NIB, dari Kementerian Investasi Badan Koordinasi Penanaman Modal, BKPM, dan tanda daftar gudang, TDG, dari Kementerian Perdagangan. Tak hanya bermasalah soal perizinan, perusahaan ini juga menjadi sorotan publik karena dugaan penahanan ijazah eks-karyawan. Mengetahui gudang perusahaannya disegel, Jan Hua Diana tidak mau berkomentar banyak. Gak ada, no comment, ujarnya. Saat ditanya soal upaya mengurus izin agar segel dibuka pemerintah kota, Pemkot, Surabaya, Jan Hua Diana malah sindir politisi. No comment, saya bukan politisi yang nyari panggung, tandasnya. CV Sentosasil, perusahaan milik Jan Hua Diana di Surabaya menuai sorotan publik setelah mencuat dugaan penahanan ijazah eks-karyawan di perusahaan itu. Belakangan, perusahaan itu diduga melakukan berbagai pelanggaran. Selain menahan ijazah eks-karyawan, perusahaan itu juga diduga memotong gaji karyawan yang terlalu lama menjalani sholat Jumat dan tidak memiliki perizinan yang lengkap. Sebelumnya, Jan Hua Diana dan perusahaannya jadi sorotan publik karena melaporkan Wakil Wali Kota Surabaya, Armuji ke polisi. Saat itu, Jan Hua Diana merasa tidak terima dengan unggahan Armuji di media sosial, yang menanyakan ijazah mantan karyawan UD Sentosasil. Modus Jan Hua Diana menahan ijazah para karyawan yang bekerja di perusahaan akhir terkuak. Setelah DSP, 24, mantan karyawan ijazah ditahan menguak awal mula ijazah bisa ditahan Jan Hua Diana. DSP mengaku dalam lowongan pekerjaan yang dimuat tak ada persyaratan penahanan ijazah. Namun hal tersebut baru muncul setelah melakukan interview saat melamar. Adapun perjanjian dibuat secara lisan dengan bagian HRD. Namun, sampai DSP keluar dari perusahaan, ijazahnya tetap ditahan. DSP memilih keluar dari perusahaan itu pada 2020. DSP sudah berusaha menagih kembali ijazahnya. Bahkan, DSP pernah mendatangi langsung perusahaan tersebut bersama orang tuanya. DSP juga berusaha menelepon Jan Hua Diana. Namun, upayanya untuk mendapatkan ijazah itu kembali tak menuai hasil. Diana menolak memberikan kembali ijazah itu tanpa alasan yang jelas. Akibatnya, DSP kesulitan mencari pekerjaan karena tidak memegang ijazah asli. Ia kini hanya bisa membantu usaha sampingan orang tuanya.